Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Nur Prasetyo dari DMA Sistem Kelistrikan 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang control center pada sistem SCADA. Baiklah, pada slide yang pertama ini adalah power grid system. Power grid system merupakan tempat unit pembangkit listrik yang mentransmisikan tegangan tinggi 160 kV ke gardu induk tegangan tinggi. Kemudian dicabangkan dan didistribusikan ke gardu induk distribusi melalui saluran tegangan menengah 20 kV. Selanjutnya dari gardu distribusi energi listrik disalurkan ke pelanggan melalui saluran tegangan 220 volt atau tegangan yang didistribusikan tergantung dari jenis pelanggan yang terbagi dalam beberapa golongan seperti industri kecil, industri besar, atau perkantoran dan perumahan. Dari penjelasan alur diagram tersebut, power grid system dikontrol dengan namanya control center. Control center merupakan pusat kendali dari sistem otomasi secara global, yaitu kendali dari beberapa gardu induk yang tercangkup di wilayahnya. Control center terletak di luar gardu induk atau di suatu tempat. Pada baik control lever ini biasanya terdapat pada masing-masing gardu induk untuk memonitoring kondisi atau pengontrolan suatu alat pada gardu induk. Sedangkan untuk operation station level merupakan control center yang berada di suatu tempat pusat monitoring dari gardu induk yang dikontrol. Selanjutnya adalah station level. Station level terdiri dari beberapa perangkat yang mempunyai fungsi untuk mengakuisisi, memproses remote control, menampilkan informasi, dan menyimpan data. Perangkat utama yang berada pada lapis ini adalah Local AMI. Local AMI berfungsi untuk perekaman, pemantauan, serta penampilan sasaran sensor dari lapis di bawahnya, yaitu by control unit. Supaya dapat melakukan akuisisi data maupun pengontrolan sebuah gardu induk, maka dibutuhkan suatu terminal yang dapat memenuhi persyaratan tersebut, yaitu Remote Terminal Unit atau RTU. RTU tersebut harus dilengkapi dengan panel, transducer, dan wiring. Master Station merupakan secara berurutan memindai scanning RTU ini untuk mengirimkan pesan pendek ke RTU untuk mengetahui jika RTU mempunyai informasi yang perlu dilaporkan. Jika RTU mempunyai sesuatu yang perlu dilaporkan, RTU akan mengirimkan pesan balik pada master station. Dan data akan diterima dan dimasukkan oleh memori komputer. Jika diperlukan, pesan akan dicetak ke mesin printer di master station dan ditampilkan pada layar monitor. Siklus pindai membutuhkan waktu relatif pendek, antara 7 detik maksimal sampai dengan 7 detik. Siklus pindai yang pemindaian seluruh remote terminal dalam sistem ketika master station memberikan perintah kepada sebuah RTU yang alamatnya sesuai dengan perintah. Itulah yang akan menjalankannya. Sistem ini dinamakan sistem pooling. Pada pelaksanaannya terdapat waktu tunda untuk mencegah kesalahan yang berkaitan dengan umur data analog. Selain dengan sistem pemindaian, pertukaran data juga dapat terjadi secara insidental segera setelah aksi manuver terjadi. Misalnya terjadi penutupan switch circuit breaker oleh operator gardu induk, maka RTU secara otomatis akan segera mengirimkan status CB di gardu induk tersebut ke master station. Dispatcher akan segera mengetahui bahwa CB telah tertutup. Jika terjadi gangguan pada RTU, pesan akan dikirim dari RTU yang mengalami gangguan tadi ke master station, dan pemindaian yang normal akan mengalami penundaan waktu yang cukup lama karena master station mendahulukan pesan gangguan dan menyalakan alarm ke operator dapat mengambil tindakan diperlukan secepatnya. Pada saat yang lain, pada kebanyakan kasus, status semua peralatan pada RTU dapat dimonitor setiap 2 detik.
memberikan informasi kondisi sistem yang sedang terjadi pada operator di pusat kendali. Selanjutnya, pada master session terdapat bagian-bagian. Yang pertama adalah server, yang kedua adalah workstation, yang ketiga adalah historical data, yang keempat project mimic, atau dahulu masih menggunakan mimic board. Yang kelima ada peripheral pendukung seperti printer dan logger. Yang keenam ada recorder. Yang ketujuh ada global positioning system untuk referensi waktu. Yang kedelapan ada dispatcher training simulator. Yang kesembilan ada aplikasi SCADA dan energy management system. Yang ke-10 ada uninterruptible power supply atau UPS untuk menjaga ketersediaan daya listrik. Yang ke-11 ada automatic transfer speed dan static transfer speed atau STS untuk mengendalikan aliran daya listrik menuju master station. Ini adalah by level. By level ini adalah lapisan bawah yang terdiri dari perangkat kendali, baik masuk by control unit, by proteksi, Ethernet switch, dan perangkat penunjang lainnya. Level ini berhubungan langsung dengan perangkat utama yang ada di switchgear seperti PMT, PMS, dan sensor-sensor. Pada by level ini difungsikan untuk kendali peralatan yang berada di lapangan untuk dapat berkomunikasi dengan kontrol pusat dalam hal mengirim atau menerima perintah kendali maupun pengiriman atau pembacaan data yang diberikan oleh operator pusat kontrol dan dikonfirmasi melalui pesan status yang dikirimkan kembali dari kondisi lapangan ke stasiun kontrol. Melalui RTU, hal ini dapat dengan mudah dikendalikan dan dimonitoring oleh operator melalui pusat kontrol, di mana pada by level di sini memerlukan perangkat yang dikomunikasi komponen di lapangan yang diubah dalam bentuk data yang telah diolah pada sebuah controller. Nantinya data yang diterima oleh sensor di lapangan akan diterjemahkan atau dikonversi oleh controller sebelum dikirimkan melalui RTU. Selanjutnya adalah perangkat pada by controller. Peralatan yang ada pada by level sebelum data dikirimkan ke station level maupun data dari stasiun kontrol diteruskan ke peralatan lapangan. Yang pertama adalah digital input atau telesignaling atau TS. Adalah peralatan yang berfungsi mengambil indikasi dari peralatan tenaga listrik di gardu yang akan disampaikan ke master station di pusat pengatur. Yang kedua adalah digital output atau telekontrol digital atau TCD. Adalah peralatan yang berfungsi melaksanakan kontrol atau perintah dari pusat mengatur ke peralatan pada gardu induk untuk merubah status perjalanan tenaga listrik. Yang ketiga adalah analog input atau telemetering VM, merupakan peralatan yang berfungsi mengambil besaran listrik berupa tegangan, arus, frekuensi, daya aktif, daya reaktif yang diakuisisi oleh modul analog input FPU. Yang keempat ada analog output telekontrol, analog atau TCA, adalah peralatan yang berfungsi untuk menghasilkan pola sinyal analog seperti level tegangan. Yang kelima ada transducer, adalah perangkat yang mengubah besaran-besaran daya analog yang bertegangan arus atau tinggi dari bagian sekunder menjadi output dengan arus lemah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh rangkaian analog input pada RTU. Yang keenam ada modem, adalah interface atau perangkat komunikasi antara RTU dengan master station melalui media komunikasi data seperti PLC, FO, atau kabel pilot. Yang ketujuh adalah modulator, merupakan yang dimana fungsi merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Yang kedelapan ada demodulator yang fungsi merubah sinyal sinusoidal termodulasi menjadi sinyal digital. Sinyal sinusoidal yang terdapat media komunikasi berubah dengan cara kebalikan dari modulator, yaitu sinyal dengan frekuensi F1. Yang ke-9 ada protokol komunikasi, adalah bahasa yang digunakan pada sistem SCADA atau RTU dengan master station yang dilewatkan pada media komunikasi data. Selanjutnya adalah kontrol pada by level. Dari sistem control center tersebut menggunakan bagian kontrol yaitu Marine Guidance Serpam Size 80 yang dikeluarkan oleh Schneider Electric. Yang pertama adalah Outer High Voltage Protection Relay. Pada bagian ini digunakan serpam dengan fungsi utama sebagai proteksi. Untuk busbar yang digunakan serpam Size 80 tipe B80 dan B83. Fungsinya melakukan proteksi untuk fast current, overcurrent, fault atau sensitive fault,
breaker failure, negative sequence atau unbalance, dan untuk record bisa digunakan SAPAM series 80 tipe S80, 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 dan S84. Selanjutnya untuk yang kedua adalah SAPAM by controller. SAPAM ini berfungsi sebagai kontrol dan monitoring. Untuk temperatur bisa digunakan SAPAM series 80 tipe. Yang pertama adalah temperatur transformer. Ini untuk tipe T81, T82, dan T87. Sedangkan untuk temperatur motor, maka tipenya M81, M87, dan M88. Sedangkan untuk temperatur generator, itu adalah G82, G87, dan G88. Untuk automatic function seperti ATS, bisa digunakan SAPAM series 80 dengan tipe untuk yang pertama ATS substation S80, S81, S82, dan S84. Untuk ATS trafo T81, T82, dan T87. Untuk ATS generator G82, G87, dan G88. Sedangkan untuk ATS bus-bar B80 dan B83. Yang selanjutnya adalah outer SAPAM acquisition. Pada bagian ini digunakan SAPAM dengan fungsi sebagai control, monitoring, dan metering. Untuk analog value bisa digunakan SAPAM series 80 dengan semua tipe, di mana tersebut dapat melakukan metering arus, tegangan, daya, capacitance, dan lain-lain. Dan yang terakhir bisa juga melakukan metering untuk rotation speed pada motor dan generator. Dengan menggunakan SAPAM series 80 dengan tipe M81, M87, dan M88, dan juga G82, G87, dan G88. Yang selanjutnya adalah medium voltage relay SAPAM. Pada bagian ini digunakan SAPAM dengan fungsi utama sebagai kontrol, monitoring, dan metering. Yang pertama untuk suspension atau busbar bisa digunakan SAPAM series 80 tipe S80, S81, S82, S84, dan B80, dan juga B83. Saja untuk transformer bisa digunakan SAPAM series 80 tipe T81, T82, dan T87. Untuk kapasitor bisa digunakan SAPAM series 80 tipe C86. Dan yang terakhir untuk motor bisa digunakan SAPAM series 80 tipe M81, M87, dan M88. Sekian dari control center yang dapat saya sampaikan. Bisa ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.